juga ya teman-teman semua, happy Passover, entah happy Easter, tetapi dalam bahasa Indonesia selamat Paskah. Ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu kita memperingati Jumat Agung karena Yesus Kristus. Amin. Itulah yang kita peringati, bukan yang lain teman-teman semua. Kalian bisa menyebutkan itu Happy Good Friday, kalian bisa menyebutkan itu Happy Passover, kalian juga bisa menyebutkan Happy Easter, ya teman-teman semua. Ya tetapi kita tahu maksud dari setiap kata-kata itu, ya atau selamat, ya nanti Paskah dan lain sebagainya. Teman-teman semua kita tahu bahwa ada pribadi Yesus Kristus lewat setiap peringatan maupun nanti perayaan Paskah di hari Minggu nanti ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi Shalom. Selamat pagi buat kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, coba ingat di dalam setiap kehidupan kita semua sebentar. Coba ingat Bapak Ibu Saudari, pernahkah kita mengalami sebuah momen di mana kasih saudara itu ditolak dengan sangat-sangat kasar? Ya, kalian mau menolong orang tetapi pertolongan kalian ditolak dengan sangat kasar. Mungkin saudara sudah berkorban waktu, saudara sudah berkorban tenaga, bahkan uang ya untuk anak-anak saudara mungkin. Tetapi suatu hari anak-anakmu berkata, aku benci kamu, kamu jangan ganggu lagi hidupku. Atau mungkin saudara sudah setia mendampingi pasangan hidup kalian semua di saat-saat susah, tetapi tiba-tiba di saat mereka atau pasangan hidup kita diberkati dengan materi, ia memilih orang lain dan berkata, aku lebih mencintai orang tersebut daripada mencintaimu. Saudara, bagaimana rasanya kalau kita mengalami hal itu? Anak yang kita didik, anak yang kita besarkan, tetapi satu ketika mengangkat tumitnya dalam setiap kehidupan kita semua, mengepalkan tangannya kepada orang tuanya. Bagaimana rasanya kalau kita mengalami hal itu Bapak Ibu Saudara? Ya tentunya sakit. Sakit. Seperti lagu mengatakan, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sakit. Rasa seperti ada pisau yang menusuk di ulu hati kita. Dan biasanya reaksi kita adalah baik. Kalau begitu, aku juga tidak akan peduli lagi sama hidupmu. Biasanya reaksi manusianya seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kalau kamu menyakiti aku seperti itu, aku juga akan tidak peduli, lebih tidak peduli lagi pada kamu. Aku cabut saja kasihku ini. Itu logis, secara manusia itu logis Bapak Ibu Saudara. Itu manusiawi secara manusia. Itu transaksional namanya. Kalau kamu melakukan begini, aku melakukan begini. Kalau kau sayang sama aku juga sayang sama kamu. Kalau kau cinta sama aku juga cinta sama kamu. Kalau kau memberi sesuatu sama aku juga memberi sesuatu kepadamu. Itu transaksional. Ya Bapak Ibu Saudari. Kau tidak menghargai, ya aku hentikan setiap pemberian-pemberianku. Itu namanya transaksional. Saudara, tetapi tiba-tiba pada Jumat Agung ini Alkitab menunjukkan sesuatu yang mungkin juga sangat tidak logis. Tadi kalau secara logisnya manusia itu transaksional, ya saudari kasih oleh Tuhan. Ya. Tetapi pada hari Jumat Agung ini Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat tidak logis. Tuhan Yesus justru memilih untuk mati di kayu salib. Pada saat apa Bapak Ibu Saudari? Pada saat manusia itu sedang membencinya. Pada saat manusia itu mengejeknya. Pada saat manusia itu meludahinya. Saat manusia itu menyalibkan dia. Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi dia justru memilih untuk mati di kayu salib. Saat tangannya dipaku, mulut manusia mungkin sedang mengumpat, sedang mengejek dia. Di saat kita mungkin sudah paling tidak layak untuk dikasihi, justru disitulah puncak kasih Allah justru dinyatakan bagi setiap kehidupan manusia. Saudara, ini tanda kutip ya saya ngomongnya. Ya jadi saudara jangan suka potong-potong video orang. Tetapi inilah kegilaan salib. Inilah kasih yang tidak masuk akal di dunia, yang transaksional itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hadapkan hati kita kepada salib. Stoplah hitung-hitungan. Mari lihat pada salib saudaraku. Coba perhatikan kehidupan kita sehari-hari.
dari pagi sampai malam. Kita hidup dengan logika transaksional. Di kantor, aku lembur. Kalau aku lembur, nanti aku dapat bonus. Ya, di pertemanan kita juga demikian. Kalau aku traktir minggu ini, berarti minggu depan giliran kamu yang traktir. Ya. Bahkan dalam beribadah, kita juga demikian. Tuhan, aku ini sudah rajin ke gereja. Aku ini sudah memberikan persembahan. Sekarang Tuhan, tolong dong balas dengan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hidupku. Saudara, itu namanya transaksional. Kita sudah terbiasa menghitung untung rugi. Bahkan ketika kita berbuat baik, ada hitung-hitungan. Apa untungnya buatku kalau aku berbuat baik sama orang itu? Apa untungnya buatku kalau aku mendidik orang itu? Padahal tidak ada manfaatnya buat kehidupanku. Apa untungnya? Dunia mendidik kita jangan jadi orang bodoh. Jangan memberi tanpa kita menerima. Itu kalau dunia mendidik seperti itu. Tetapi pada Jumat Agung ini, Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan total setiap logika-logika itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudari, Yesus tahu persis bahwa besok setelah ia mati, para murid itu akan lari ketakutan. Dia tahu Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Dia tahu orang banyak kini bersorak-sorak, Hosana, Hosana. Satu ketika orang-orang yang sama akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dia tahu saudara dan saya yang bahkan sekarang mungkin masih bergumul dengan dosa tanda kutip kesayanganmu. Ada orang-orang yang bergumul dengan dosa kesayangannya. Dan mungkin ada yang akan terus mengecewakannya di dalam setiap kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Yesus tetap maju ke Golgota. Dia tidak berkata, aku tunggu kamu berubah ya. Aku tunggu kamu berubah dulu, nanti aku baru disalib. Baru aku mati buat kamu. Saudara, dia tidak berkata demikian. Dia mati pada saat kita semua masih berdosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia mati, dia memilih disalib saat kita semua masih berdosa. Itu tidak logis Bapak Ibu Saudari. Itulah yang makanya saya bilang disebut kegilaan. Ya, itu tidak efisien secara ekonomi, tetapi itulah agape, kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan mari jangan jadi orang yang pintar hitung-hitungan di depan salib. Jadilah orang yang jatuh cinta kepada kasih yang ada di salib itu. Jadilah orang yang jatuh cinta kepada kasih. Di dalam setiap kehidupan saudara, tentunya kepada pribadi Yesus Kristus, juru selamat setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, saya mau mengajak kita semua di hari di mana kita memperingati Jumat Agung. Ya, ada kasih yang tidak logis di dunia yang transaksional ini. Ada kasih yang tidak logis di dunia yang transaksional ini. Sehingga Bapak Ibu Saudari tahu bahwa pengorbanan Kristus bagi manusia yang justru menolaknya itu. Saudara, di zaman di mana segala sesuatu itu sekarang pun diukur dengan untung rugi, itulah transaksional. Sedangkan salib menunjukkan ada sebuah pengorbanan, ada sebuah kasih tanpa syarat. Tidak peduli apapun yang kau lakukan, tetapi Bapak Ibu Saudari, itulah pengorbanan Kristus. Ada kasih yang ditujukan kepada setiap kita semua tanpa syarat, bahkan ketika saudara dan saya masih berdosa. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman di mana hampir semua hubungan diukur dengan untung rugi. Aku memberi karena aku akan menerima. Namun di kayu salib Allah membalikkan logika dunia dengan menunjukkan kasih agape. Memberi ketika tidak ada peluang untuk menerima balasan. Saudara, salib adalah titik di mana kasih ilahi menjadi tidak logis di mata manusia yang transaksional. Karena ia mati bagi mereka yang justru menolaknya. Ya, Yesus mati bagi manusia yang justru juga menolaknya di dalam setiap kehidupan. Mari kita telusuri 3 kebenaran ini yang tidak logis. Dari kasih yang tidak logis ini, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari, saudara menyadari ada kasih yang tidak logis di dunia yang transaksional ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, ada kasih yang namanya agape. Kasih agape itu kasih yang memberi tanpa mengharapkan balasan. Itulah kasih agape.
Kasih ini memberi tanpa mengharapkan balasan. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara bisa tulis ya Roma 5 ayat yang ke-8 supaya teman-teman yang lain tahu. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya Bapak Ibu Saudari. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, ketika saudara masih dalam keadaan berdosa secara aktif, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Yesus Kristus telah mati untuk kita. Bukan setelah kita bertobat loh Bapak Ibu Saudari, bukan. Tetapi saat saudara dan saya memusuhi Dia, Dia juga telah mati bagi setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, Lukas 6 ayat 32 sampai 35. Ya, Bapak Ibu Saudari, dikatakan demikian. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Ya, tapi di sana diingatkan, tetapi kasihilah musuhmu dan seterusnya, dan kamu akan menjadi anak-anak yang maha tinggi. Saudara, Yesus membedakan di sana di dalam Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 35. Yesus membedakan antara kasih phileo, ya. Kasih phileo itu timbal balik. Kalau kamu kasih saya sesuatu, saya juga akan kasih balik. Nah, itu phileo Bapak Ibu Saudari, timbal balik. Tetapi saudara, Yesus juga mengingatkan, bukan hanya ada kasih phileo, ya timbal balik itu, tetapi juga ada kasih agape. Saudara, kasih agape ini sumbernya dari karakter Allah. Ya, Dia tidak butuh sebenarnya kita sebagai manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudari, sumber daripada agape ini adalah karakter Allah. Apapun yang kau lakukan, tetap Allah mengasihi kamu, tetap Allah mencintai kamu. Dan Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 60, ya, ada seorang yang bernama Stefanus di sana. Di tengah-tengah hujan batu dia berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, Stefanus itu memberikan pengampunan padahal dia sedang mau dibunuh loh. Ya, sedang mau dibunuh pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, di tengah-tengah hujan batu itu dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, justru Stefanus memberikan pengampunan di dalam setiap kehidupannya kepada orang-orang yang melempari dia batu pada saat itu. Maka Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kasih agape itu memberi tanpa mengharapkan balasan. Ini yang pertama kita belajar, kasih yang tidak logis di dunia yang transaksional ini. Dan pemaknaan yang pertama yang saudara perlu renungkan, bahwa kasih agape itu tidak dipicu oleh kualitas objeknya. Kasih agape itu tidak dipicu oleh kualitas kehidupan saudara dan saya. Tetapi kasih agape itu Bapak Ibu Saudari, itu dipicu oleh keputusan dari sang subjek, yaitu Allah sendiri. Ya, ingat baik-baik, kasih agape itu tidak dipicu oleh kualitas kehidupan saudara masing-masing, tetapi oleh keputusan sang subjek, yaitu Allah sendiri. Itulah kasih agape. Ya Bapak Ibu Saudari, apapun yang kau lakukan, Allah tetap mengasihimu. Sama seperti Bapa yang memiliki anak yang hilang itu Bapak Ibu Saudari. Apapun yang anak itu lakukan, kalau anak itu kembali, bapaknya itu tetap menerima. Bapaknya itu tetap memeluk setiap kehidupan anak itu. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, itulah kasih agape. Ya, jadi tidak dipicu oleh kualitas kehidupan daripada objeknya, tetapi oleh keputusan subjek, yaitu Allah sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, ada yang namanya kasih transaksional. Kasih transaksional ini Bapak Ibu Saudari itu menghitung kerugian. Ya, menghitung kerugian. Sedangkan kasih agape itu menghitung pemberian. Pemberian itu sebagai kemuliaan Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau kasih transaksional itu menghitung kerugian.
Kalau dia memberi itu bagi dia rugi. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dia berbuat baik itu dia harus hitung dulu untung ruginya dalam setiap kehidupannya. Kalau ruginya lebih banyak mah nggak usah kita kasih orang seperti itu. Berbuat baik sama orang seperti itu. Kita mendukung pekerjaan Tuhan. Aduh aku aja masih kurang dan lain sebagainya. Itulah kasih transaksional. Menghitung kerugiannya. Tetapi kasih agape, saudara dan saya menghitung pemberian sebagai sebuah kemuliaan. Itulah yang dilakukan oleh Allah kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dia menghitung pemberian sebagai kemuliaan. Dia memberikan dirinya. Dia memberikan darahnya. Dia memberikan nyawanya bagi setiap kehidupan kita semua. Itulah Bapak Ibu Saudari sebagai kemuliaan. Itulah kasih agape. Ini yang kedua ya Bapak Ibu Saudari, pemaknaan yang bisa kalian ambil. Dan yang ketiga, saudara, logika dunia itu berkata, aku berhenti mencintaimu karena kau menyakiti aku. Aku berhenti, udah kita cerai saja, kita pisah saja. Ya, karena kamu sudah punya yang lain. Tetapi logika salib Bapak Ibu Saudari, aku ini tetap mencintaimu karena aku sendiri adalah kasih. Itu logika salib. Ya Bapak Ibu Saudari, dia tidak akan pernah berhenti mencintai saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi saudara. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia rindu menyelamatkan kita semua. Itulah logika salib. Apapun yang kalian lakukan, tetapi ketika kalian mau kembali datang kepada salib Kristus, saudara, dia tetap mencintaimu apa adanya. Bukan karena ada apa-apanya. Ya, orang kan banyak hari-hari ini ya karena ada apa-apanya. Orang bisa melayani orang lain karena ada apa-apanya. Karena ada ambisinya. Ya, oh karena orang itu kaya. Oh karena itu dombanya domba emas dan lain sebagainya, tanda kutip ya kalau saya ngomong domba emas. Oh karena dia orangnya backgroundnya dari kalangan atas, maka bisa dilayani dengan tulus, bisa dikasih senyum dengan tulus dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang yang miskin yang datang, oh Bapak Ibu Saudari, boro-boro disalamin, dibuang muka Bapak Ibu Saudari. Padahal kualitas satu jiwa itu sama-sama berharga di mata Allah. Ya, sama-sama berharga di mata Allah. Maka Bapak Ibu Saudari, itulah logika dunia. Kalau saudara belajar, aku berhenti mencintaimu karena kau menyakitiku, itu logikanya pas. Dunia seperti itu. Ya kalau dia gak sayang lagi sama aku, ngapain lagi kita sayang sama dia? Itu logika dunia. Tetapi logika salib tidak demikian. Ya, aku tetap mencintaimu karena aku adalah kasih itu sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari berikanlah pertolongan pertama pada orang yang memfitnah. Ada orang yang mungkin pernah memfitnah setiap kehidupanmu. Ya, tanpa saudara menyebut-nyebut kesalahannya di dalam setiap hidup mereka. Berikan pertolongan. Kalau memang mereka membutuhkan. Apalagi mereka-mereka yang pernah menyakiti saudara, memfitnah saudara. Kita tetap melakukan hal yang baik. Kita bisa menolong orang-orang tersebut ketika mereka membutuhkan. Ya Bapak Ibu Saudari, berikan pertolongan. Ada orang-orang yang pernah memfitnah kehidupanmu. Tanpa saudara menyebut-nyebut kesalahannya. Oh dulu mah dia pernah begitu sama saya, males lah. Pokoknya untuk nolong dia dulu aja dia begitu. Dia pernah nyakitin hati saya, dia seperti ini dan lain sebagainya. Saudara tetap sebagai orang percaya kita tetap memberikan pertolongan. Kita belajar tetap tersenyum dan layani setiap rekan kerja kita yang mungkin selalu mengambil keuntungan atas setiap kerja saudara di kantor kalian masing-masing. Ada loh orang-orang seperti itu. Yang kerja keras siapa, yang mengambil keuntungan siapa. Yang kerja keras siapa, nanti yang dapat bonus siapa. Ada Bapak Ibu Saudara. Ya, di kantor, di perusahaan, ada seperti itu. Tetaplah tersenyum ketika saudara mengalami hal-hal demikian. Layani setiap rekan-rekan kerjamu yang mungkin juga selalu ngomongin kalian di belakang. Kalau di depannya baik, di belakangnya nyakitin Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetaplah tersenyum dan layanilah mereka. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kirimlah setiap doa, kirimlah setiap bantuan untuk orang-orang yang tidak akan pernah tahu. Ya mungkin saudara bisa kirim setiap bantuan perbuatan baik, doa-doa saudara, tanpa saudara perlu memberitahu identitas saudara. Ya, tanpa saudara perlu memberikan identitas saudara. Oh saya loh yang nolong kamu waktu itu ya. Nggak perlu Bapak Ibu Saudara.
Kalau memang saudara mau doa, doakan orang tersebut. Kirimlah doa dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara mau membantu dengan hal-hal yang praktis, bantulah orang-orang tersebut tanpa saudara mungkin ya orang-orang tersebut tahu identitasmu. Ya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Itulah maksudnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau sebaliknya. Saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua, ayo inilah kasih agape. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Itulah kasih yang tidak logis di dunia yang transaksional ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kasih tidak logis itu justru mematahkan siklus balas dendam. Saudara, ketika kita memiliki kasih yang tidak logis itu, ya, tetapi justru itulah yang mematahkan siklus balas dendam. Matius 5 ayat 38 sampai 42 dikatakan demikian, kamu telah mendengar mata ganti mata, ya, mulut ganti mulut, tangan ganti tangan, dan seterusnya di ayat itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku berkata, jangan melawan orang-orang yang berbuat jahat. Jangan melawan orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Ya, bahkan kita disuruh berikan jubah kita juga kepada mereka. Tetap untuk kita berbuat baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 5 ayat 38 sampai 42, yaitu Yesus membalikan, ya Bapak Ibu Saudari, hukum pembalasan. Kalau hukum Yahudi, saudari, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, tangan ganti nyawa, tangan Bapak Ibu Saudari. Ya, itulah hukum. Ya, makanya kalau orang melakukan kesalahan, saudari dikasihi oleh Tuhan, hakim itu memutuskan, menghukum kalau dia melakukan kesalahan. Saudara, Yesus membalikan lex talionis, hukum pembalasan, menjadi lex amoris, hukum kasih. Bukan hukum pembalasan lagi, tetapi Yesus membalikan dengan hukum kasih, lex amoris. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, itulah lex amoris, hukum kasih. Ya, bukan lex talionis, hukum pembalasan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, maka mengancam dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ia tidak mengancam di sana dikatakan. Kata mengancam dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudari apeileo. Apeileo. Ya. Mengancam itu tindakan kekuasaan. Yesus menolak setiap logika kekuasaan transaksional di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Ya, saudara tahu enggak? Ya, yang kemarin ada yang kalau misalkan ada orang enggak seneng, ya dari kisah-kisah yang sederhana. Kalau misalkan ada seorang yang lagi pacaran Bapak Ibu Saudari, dia diputus, lalu kemudian pacarnya disiram sesuatu, lalu kemudian jadi rusak wajahnya. Ya, kemarin beberapa bulan lalu mungkin ada juga yang seperti itu. Ada salah satu aktivis, ya Bapak Ibu Saudari, menyuarakan sesuatu, ada satu pihak mungkin yang tidak berkenan, ya dilukai balik dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, ya diancam balik, ya saudari dikasihi oleh Tuhan. Nah, Yesus menolak logika kekuasaan transaksional itu. Saudara, dia mengajarkan sebuah hukum yang namanya hukum kasih, lex amoris ini. Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, 2 Samuel pasal 16 ayat yang kelima sampai 13, 2 Samuel 19 juga ayat 16 sampai 23. Ada seorang yang bernama Daud dan Simei di sana. Simei pada saat itu mengutuk Daud, Bapak Ibu Saudari. Ya, dikutuk Daud sama Simei dengan mulutnya, saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika itu Daud lagi jalan, lalu kemudian dia mengikuti ya Daud dan tentaranya pada saat itu, dikutuki Daud pada saat itu. Dihina habis-habisan Daud. Lalu kemudian saudari pengawal Daud pada saat itu yang bernama Abisai, dia ingin memenggal kepala Simei itu. Tetapi Daud berkata, biarkanlah dia. Biarkanlah dia. Mungkin Tuhan melihat dan membalas kebaikan kepadaku sebagai ganti kutuknya hari ini. Ya, Daud menyerahkan Bapak Ibu Saudari pembalasan itu, keadilan itu kepada Allah. Dia tidak mengutuk balik. Dia tidak menghabisi Simei. Padahal Bapak Ibu Saudari, Abisai pada saat itu ingin menghabisi Simei itu yang mengutuk Daud. Ya, orang lagi jalan diam-diam tiba-tiba Bapak Ibu Saudari diledek-ledekin. Orang lagi jalan ya dengan tentaranya tiba-tiba diomongin, ya dijelek-jelekin, dikutuki. Tetapi
Walaupun Daud pada saat itu dia punya kekuasaan, Bapak Ibu Saudari, dia tidak membalas Simei itu. Dia mempercayakan kepada Tuhan. Dia mempercayakan biarlah Tuhan yang melihat dan membalas kebaikan kepada setiap kehidupannya. Itu luar biasa. Itu sebenarnya bayang-bayang hukum daripada kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, Lex Amoris yang tadi Tuhan Yesus bawa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka pada bagian yang kedua saudara diingatkan, kasih tidak logis itu justru mematahkan siklus balas dendam. Ya, itulah kasih yang tidak logis, yaitu yang ada di dalam Alkitab yang saudara belajar pada kesempatan hari ini. Saudara, pemaknaan yang pertama yang saudara bisa ambil pada bagian yang kedua, kasih yang tidak logis bukan berarti tanpa keadilan. Tetapi kasih ini Bapak Ibu Saudari, dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Amin. Dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan, bukan ke tangannya sendiri. Sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudari, dia justru malah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, itulah kasih yang tidak logis. Bukan berarti tanpa keadilan. Dia menyerahkan semua itu kepada Bapa di sorga, bukan ke tangannya sendiri. Padahal dia bisa saja memanggil 12 Bapak Ibu Saudara dari pasukan malaikat-malaikatnya, tetapi dia memilih untuk tidak seperti itu. Itu yang pertama. Ya Bapak Ibu Saudari, kasih tidak logis bukan berarti tanpa keadilan. Kalau saudara lihat ya Bapak Ibu Saudari, setelah Yesus mati dan bangkit ya Bapak Ibu Saudari dan dia naik ke surga, saudara lihat beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depannya Bapak Ibu Saudari, itu Yerusalem itu dihancurkan. Pada saat itu ada pembalasan Tuhan kepada setiap orang-orang di generasi itu. Ada pembalasan Tuhan kepada generasi itu. Bagaimana orang-orang Yerusalem itu Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan pada abad mula-mula setelah Yesus diangkat ke surga. Bapak Ibu Saudari, Yerusalem itu dihabisi Bapak Ibu Saudari rata. Pada saat itu ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi saya mau mengajak kita semua, ayo, salib itu menunjukkan bahwa Allah itu lebih rela mati daripada membalas dendam. Yesus itu Bapak Ibu Saudara lebih rela mati daripada membalas dendam atas setiap penolakan manusia di dalam setiap kehidupan itu. Itulah salib. Bagaimana Allah Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan, bagaimana Yesus Kristus rela mati daripada dia membalas setiap dendam. Dia membalas, maksud saya Bapak Ibu Saudara, dari setiap manusia itu atas setiap penolakannya. Ya, itulah salib. Saudara, ada kerelaan hati daripada Tuhan kita. Bapak Ibu, satu ketika di sebuah desa, ya ada seorang pemuda membakar rumah gurunya. Ya, pemuda ini membakar rumah gurunya karena ternyata dilihat Bapak Ibu Saudara, oh nilainya jelek. Ya, nilainya jelek. Jadi dia membakar rumah gurunya karena satu ketika gurunya ini kasih dia nilai yang jelek Bapak Ibu Saudara. Jadi dia dendam sama gurunya. Bertahun-tahun kemudian saudari, pemuda itu ternyata ya menjadi miskin, menjadi sakit. Ketika dia sudah membakar rumah gurunya itu saudari, bertahun-tahun kemudian dia bukannya sukses tetapi dia menjadi miskin, dia menjadi sakit. Lalu kemudian sang guru itu yang rumahnya dibakar, dia diam-diam mengirimkan uang, mengirimkan obat ya setiap bulan kepada anak muda ini. Lalu kemudian satu ketika saudari, ternyata perbuatan baik gurunya yang diam-diam ini ya terendus oleh media Bapak Ibu Saudari, oleh wartawan. Lalu kemudian ketika ditanya, guru itu berkata, ya memang rumah saya sudah terbakar. Ya tetapi jangan biarkan hatinya juga terbakar. Jangan biarkan hatinya juga terbakar. Lalu kemudian wartawan berkata, itu tidak logis Pak. Ya guru itu menjawab, tepat. Itulah satu-satunya logika yang bisa menyelamatkan anak itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka lewat hal itu saya mengingatkan, ya kasih yang tidak logis menurut dunia itu justru mematahkan siklus balas dendam. Ini poin kedua yang kita belajar ya Bapak Ibu Saudari. Maka mari hapuslah Bapak Ibu Saudari setiap balas dendam. Kalau saudara lagi nulis sesuatu hari-hari ini, pengen membalas dendam via WA, saudara simpan itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara akan send pada waktu yang tepat. Saudara mendingan saudara hapus setiap pesan-pesan balas dendammu. Ya, saudara pengen mungkin memberikan foto-foto yang tidak baik kepada orang-orang yang pernah melukai saudara. Mungkin saudara pernah foto dia
ada waktu-waktu dia seperti ini, seperti itu dan lain sebagainya. Hapus semua itu Bapak Ibu Saudara. Hapus setiap dendam-dendam itu. Ya, sebelum saudara kirim, hapus semua. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ayo, doakan orang yang menghinamu di depan umum. Ya, saudara sebutkan, saya sudah sampaikan ya beberapa hari yang lalu atau kemarin. Ya, bagaimana saudara dan saya perlu mengampuni orang yang menyakiti saudara. Doakan mereka yang pernah menghina kalian di depan umum. Sebutkan namanya dengan jelas di dalam setiap doa-doa pribadimu. Ya, ayo. Jangan saudara simpan-simpan dendam itu dalam setiap hidup saudara. Kalau perlu berikan bantuan kepada setiap pesaing-pesaing bisnismu. Kalau ada pesaing-pesaing bisnismu yang sedang bangkrut, teman-teman semua yang dikasihi Tuhan, berikan bantuan kepada mereka tanpa syarat. Kalau ada keluarga-keluarga yang pernah melukaimu, lalu kemudian hidupnya jatuh miskin, mau makan susah dan lain sebagainya, mau bayar ini itu susah, saudara berikanlah bantuan kepada mereka tanpa syarat. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan, ya selalu saya menyampaikan seperti itu. Kalau Roh Kudus memang menggerakkan hatimu, jadi pemberian-pemberianmu itu tidak selalu ke gereja, tidak selalu Bapak Ibu Saudara. Kemana Roh Kudus mengarahkan hatimu, saudara berilah ke sana. Ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, itulah yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, kasih yang tidak logis di dunia yang transaksional ini. Yang ketiga, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudari bahwa ada kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat itu menciptakan ruang perubahan, ruang transformasi, bukan manipulasi. Ya, ketika saudara mengasihi seseorang tanpa syarat, itu menciptakan sebuah ruang untuk orang tersebut berubah. Untuk orang tersebut Bapak Ibu Saudari ditransformasi kehidupannya, diubahkan. Bukan untuk kita memanipulasi setiap kehidupan orang tersebut. Roma pasal 2 ayat yang keempat dikatakan demikian. Maukah engkau meremehkan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara, kesabaran Allah itu, kemurahan Allah itu, kelapangan hati Allah itu, saudara, itulah yang sebenarnya menuntun kita. Itulah maksud Allah menuntun saudara kepada pertobatan. Mari Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, kemurahan Allah itu bukan alat memanipulasi setiap hidup kita semua. Tetapi kemurahan Allah itu, saudara, sebuah ruang untuk kita dapat berubah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kesabaran Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, memelihara, memberkati dan lain sebagainya. Saudara, itu ruang untuk kita semua berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya nggak kerja diberikan pekerjaan. Supaya saudara dapat mengabdi kepada Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan saudara. Bukan nyicil sana nyicil situ Pak Bu. Supaya saudara bisa mendukung orang tuamu, mendukung adik-adikmu, keponakan-keponakanmu mungkin yang belum sekolah. Ya Bapak Ibu Saudari yang mungkin keuangan sekolahnya terganggu. Saudara, ketika Tuhan memberkatimu dalam pekerjaan, dalam bisnismu, saudara mari, itulah ruang untuk kita dapat berubah. Tuhan percayakan itu semua. Bahkan ketika kita masih sehat, ya Bapak Ibu Saudari, ada ruang untuk kita terus berubah dalam setiap kehidupan kita semua. Jangan maaf ya, sampai saudara tidak bisa melakukan apa-apa, ya saudara stroke, lalu kemudian saudara tidak bisa melakukan apa-apa, atau saudara di ruang ICU, ya tinggal menunggu nafas terakhir dalam setiap hidup saudara. Saudara, ayo berubahlah dari sekarang. Berubahlah dari sekarang dalam setiap kehidupan saudara. Lihatlah Bapak Ibu Saudara, dari waktu-waktu yang kita hidupi, yang kita miliki, itulah ruang kemurahan Allah. Itu untuk menuntun kita semua kepada pertobatan. Katakan amin. Itulah kasih Allah yang tanpa syarat, yang seharusnya menciptakan ruang perubahan dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai 11. Satu ketika ada perempuan yang kedapatan berzina pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya orang-orang Farisi ahli Taurat sudah siap untuk menghukum perempuan itu. Mereka membawa kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus tahu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu tidak menghukum. Ya, tetapi dia berkata, ya Bapak Ibu Saudari, kepada orang-orang yang mau menghukumnya, kalau kamu tidak pernah berbuat dosa, kalian orang yang pertama yang silakan menimpuki perempuan itu dengan batu. Gak ada yang berani Pak. Yang menimpuki perempuan itu dengan batu gak ada yang berani. Kenapa gak ada yang berani? Karena mereka ternyata berbuat dosa juga.
Ya Bapak Ibu Saudari, secara diam-diam, cuman perempuan itu kedapatan saja. Ya Bapak Ibu Saudari, kedapatan berzina. Banyak setiap kita semua Bapak Ibu Saudari, kalau Tuhan buka CCTV-nya, ya CCTV-nya Bapak Ibu Saudari 24 jam. Bapak Ibu Saudari, banyak Tuhan akan menemukan kedapatan dalam setiap kehidupan kalian semua yang bercela itu. Betul nggak Bapak Ibu Saudari yang saya ngomong ini? Pasti akan didapati. Tetapi Tuhan kerennya Bapak Ibu Saudari, dia bilang seperti itu. Kalau ada satupun di antara kalian yang tidak berdosa, silakan timpuki yang paling pertama dengan batu. Nggak ada yang berani Pak. Dan kemudian dia sampaikan kepada perempuan itu, saudara, dia sampaikan kepada perempuan yang berzina itu, pergilah anakku, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ya kan Bapak Ibu Saudari, ini ruang. Ada kasih tanpa syarat, dan itulah Bapak Ibu Saudari, kasih tanpa syarat itu yang menciptakan ruang untuk wanita itu berubah, untuk wanita itu bertobat. Ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupannya. Maka kasih tanpa syarat, saudara, itu memberikan kesempatan. Amin. Ketika saudara memiliki kasih tanpa syarat, saudara akan memberikan kesempatan. Ya, jadi ketika saudara menerima juga kasih tanpa syarat daripada Tuhan, saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Ingat ya, untuk berubah semakin seperti Kristus. Bukan Bapak Ibu Saudari, ya, saudara dan saya seperti, wah, ada kasih nih tanpa syarat daripada Tuhan. Wah, udahlah, ini mah tiket nih untuk berbuat dosa terus nih. Mendingan gak apa-apalah, nanti kan saya berbuat dosa, ada darah Kristus menghapus. Saya berbuat dosa, ada darah Kristus menghapus. Saya berbuat dosa, ada darah Kristus menghapus. Wah, enak kali Bapak Ibu Saudari kalau kau melakukan seperti itu. Tidak demikian kekristenan. Tidak demikian Alkitab berkata Bapak Ibu Saudari. Tetapi kasih tanpa syarat, saudara memberikan kesempatan, ruang bagi saudara dan saya berubah. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah luar biasanya. Coba kalau saudara berbuat dosa, kalau kita nih manusia berbuat dosa, hukumnya langsung petir Bapak Ibu Saudari dari surga. Maka saudari sedikit manusia yang hidup hari-hari ini. Betul nggak Bapak Ibu Saudari? Ya, kalau saudara berbuat dosa hari ini, petir mati. Besok berbuat dosa yang lain, petir mati. Banyak petir Bapak Ibu Saudari setiap hari. Ya, di wilayah saudara masing-masing. Ya, tetapi Tuhan tidak demikian. Ya, pahami hal ini dalam setiap kehidupan saudara. Ada seorang yang bernama Hosea pada saat itu di dalam Hosea pasal 1 sampai pasal 3. Saudara, Hosea dan Gomer itu berselingkuh berulang kali dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Hosea untuk menebusnya kembali dari pasar budak. Saudara, ini adalah ilustrasi paling gamblang tentang kasih yang tidak logis itu. Di mata dunia kita yang transaksional. Gimana sih Hosea? Istrinya sudah berselingkuh seperti itu. Udah berulang kali. Masih aja ditebus kembali. Masih aja ditebus kembali. Saudara, itulah gambaran kasih Allah yang mungkin tidak logis di mata dunia. Bapak Ibu Saudari. Kan ada orang berkata, masa kita yang melakukan dosa, masa Allah yang menyucikan dosa kita? Kitalah yang harus berurusan dengan dosa kita. Ada loh yang seperti itu. Ya, saya pernah melihat satu perdebatan kalau tidak salah. Ya, ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudari. Masa kita yang melakukan dosa, manusia yang berdosa? Masa Allah yang menggantikan kita untuk mati di kayu salib itu? Enggak logis pemahaman Kristen itu. Ya memang enggak logis di mata manusia, di matamu, di mataku enggak logis. Tetapi dia Allah. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia tahu. Bahkan kalau lewat kisah Hosea, saudara, Tuhan menyuruh Hosea menebusnya kembali Gomer itu dari pasar budak. Inilah kasih Allah yang tidak logis di mata dunia yang transaksional ini. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Maka mari, biarlah setiap kehidupan kita semua, kalau kasih transaksional itu berkata, berubah dulu baru kau kuterima. Tetapi karena kasih, ya karena kasih disalib Bapak Ibu Saudari. Ya, karena kasih yang ada di salib maksud saya, itu berkata, kuterima dulu kau supaya kau berubah. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara diterima dulu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan sudah rela mati bagi setiap kehidupan kita semua. Bukan saudara berubah dulu baru Tuhan terima. Tetapi saudara, Tuhan sudah menerima kita semua. Supaya kau dan saya diberikan ruang untuk berubah. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, supaya nih saya kasih tahu ya Bapak Ibu Saudari, keselamatan di dalam Yesus itu
saudara dimasukkan ke sebuah university elit, Bapak Ibu Saudara. Saudara dimasukkan ke sebuah university elit, gratis, beasiswa, Bapak Ibu Saudari. Tapi masalah lulus, enggak lulus, itu soalnya belakangan nanti. Ya, tetapi ketika saudara selamat di dalam Yesus, saudara dimasukkan ke sebuah university elit, Bapak Ibu Saudari. Ini orang-orang elit yang diselamatkan. Elit itu maksudnya orang-orang spesial. Ya, saudara dimasukkan ke universitas, diberikan beasiswa, supaya nanti saudara bisa lulus. Saudara bisa belajar di dalam setiap university itu. Dan saudara bisa lulus. Tapi masalah lulus atau tidak lulus, Bapak Ibu Saudari, tergantung responmu selama engkau belajar. Ya, kau mau di apa tuh? Toganya tuh, talinya mau dirubah, Bapak Ibu Saudari. Ya, itu tergantung kamu. Ya, kalau kamu pengen diluluskan, Bapak Ibu Saudari, pastinya saudara harus dapatkan IPK yang baik. Saudara harus rajin sekolah atau kuliah. Saudara harus mengerjakan ya setiap tugas-tugas yang diberikan dosen. Saudara harus mengerjakan ujian akhir, ya ujian tengah semester, ujian akhir semester. Lalu kemudian saudara buat skripsi. Lalu kemudian skripsi itu semua pokoknya nilainya harusnya misalkan A atau B dan lain sebagainya. Dan IPK persyaratannya harusnya sekian, 3, berapa misalkan. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah kekristenan. Tapi kalau saudara nggak pernah melakukan itu, berharap saudara lulus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan harap Bapak Ibu Saudari kamu bisa lulus kalau saudara malas-malasan. Ada orang-orang Kristen yang sudah menerima keselamatan daripada Yesus, terus berharap selamat, tapi kamu malas-malasan. Saudara jangan berharap selamat Bapak Ibu Saudari. Kalau memang saudara malas-malasan, nggak pernah berubah, nggak pernah bertobat, ya makin jauh daripada Tuhan, makin nggak mau berdoa, makin nggak mau ke gereja, makin nggak mau melayani, kecewa dengan orang, nggak tahu caranya mengampuni. Bapak, Bu, itulah perjuangan kita di university itu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Sekarang tergantung responmu ya dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika ada seorang mahasiswa teologi protes pada dosennya. Pak dosen, kalau Tuhan itu kasih tanpa syarat, bukankah orang akan seenaknya berbuat dosa? Kan kasihnya tanpa syarat. Maka orang akan seenaknya berbuat dosa kalau Tuhan punya kasih tanpa syarat. Lalu kemudian sang dosen balik bertanya kepada anak ini. Ditanya, nak, kalau mamamu tetap menyayangimu, meskipun nilai kamu F, meskipun nilai kamu jelek, apakah itu membuatmu malah sengaja dapat nilai F lagi ke depannya? Lalu kemudian mahasiswa itu terdiam. Nah, akhirnya dosen itu menjelaskan, justru sebaliknya. Karena mamamu tetap menyayangimu, kamu malu seharusnya mendapatkan nilai F lagi. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudari? Ketika saudara sudah diselamatkan oleh darah Kristus, tapi kemudian saudara melakukan dosa lagi, saudara, Allah tetap menyayangimu. Tetapi seharusnya kita malu untuk berbuat dosa lagi. Malu kita Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Maka Bapak Ibu Saudari, jadilah orang Kristen yang dewasa dalam setiap perjalanan imanmu. Allah tetap menyayangi setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita malu untuk dapat F lagi. Kita malu untuk berbuat dosa lagi. Saudara, inilah yang ketiga saya mau mengajak kita semua. Saudara, kasih tanpa syarat itu menciptakan ruang perubahan, bukan manipulasi. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika anak remajamu atau siapapun anakmu, ya ketika dia ada uang jajan, kalian berikan untuk bulan depan. Meskipun ya Bapak Ibu Saudari bulan ini dia berbohong, ya dia melakukan kebohongan dalam setiap kehidupannya untuk memakai uang jajannya itu. Saudara, tetapi ketika saudara memberikan bulan depan, saudara sertailah kalimat, Papa Mama tetap percaya kamu bisa berubah. Papa Mama akan tetap berikan uang jajan untuk bulan ini, atau bulan ke depan, atau bulan selanjutnya. Papa Mama berharap dan Papa Mama percaya kamu pasti bisa berubah. Saudara, tetap berikan uang jajan kepada anak kita semua. Walaupun meskipun mungkin bulan yang lalu dia melakukan setiap kebohongan, atau dia mungkin berbohong, kita kasih buat uang kuliah, dia tidak kuliah. Kita kasih uang jajan Bapak Ibu Saudari, dia malah buat foya-foya dan lain sebagainya. Bisa saja seperti itu.
Tetapi seorang papa maupun mama, seorang parents, saudara, dia akan tetap mengasihi anak tersebut. Ya, dengan harapan supaya anak itu berubah. Saudara, ketika saudara memiliki pasangan yang selingkuh, Bapak Ibu Saudari, ya kembalikan pasangan yang selingkuh itu. Ya bukan dengan pengawasan yang ketat, saudara perlu lihat-lihat handphonenya dan lain sebagainya. Tetapi saudara memilih kembali untuk mencintai pasangan itu. Bukan karena dia telah berubah, tetapi karena saudara dan saya sudah berubah. Karena salib Kristus itu yang mengubahkan. Makanya saudara tetap bisa menerima pasangan itu yang mungkin pernah selingkuh di dalam setiap hidup mereka. Dan saudara berdoa dan berharap supaya Tuhan yang mengubahkan hatinya, supaya dia tidak selingkuh lagi. Saudara, maafkanlah orang tanpa meminta maaf terlebih dahulu. Enggak lah, kamu dululah yang minta maaf, baru saya minta maaf. Enggak boleh begitu Pak Bu. Yang benar Bapak Ibu Saudari, kita yang dewasa belajarlah meminta maaf terlebih dahulu. Sekalipun orang itu bersalah dalam setiap kehidupan kita semua. Enggak apa-apa kita minta maaf, kita salam lebih dahulu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau perlu kita cium tangannya. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Dan saya mau tutup pada kesempatan hari ini. Saudara, pada kesempatan hari ini saudara diingatkan ada kasih ternyata yang tidak logis di dunia yang transaksional ini. Dan saudara belajar kasih agape tadi. Saudara, dunia mengajarkan aku itu memberi karena aku menerima. Tetapi salib mengajarkan aku memberi karena aku sendiri adalah cinta. Saudara, kasih yang tidak logis inilah yang mematahkan setiap logika dosa. Anda dan saya tidak perlu menjadi sempurna untuk dikasihi. Saudara dan saya dikasihi supaya kalian belajar mengasihi juga tanpa syarat kepada setiap orang-orang di sekitarmu. Jika kalian saat ini sedang ditolak, jika saat ini kalian sedang dimanfaatkan di dalam setiap kehidupan kalian semua, jika saat ini kalian sedang dilukai oleh orang-orang yang seharusnya membalas kasih kalian, ingatlah Golgota. Ingatlah salib Kristus. Saudara, di sana kasih tetap setia. Bapak Ibu Saudari, di tengah-tengah penolakan yang terjadi pada saat itu, tetapi ada kasih yang tetap setia mengasihi umat manusia. Demikianlah dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara ditolak, dimanfaatkan, dilukai oleh orang-orang yang seharusnya membalas setiap kasih maupun kebaikan-kebaikan kalian semua, ingatlah Golgota. Tetaplah mengasihi mereka, tetaplah berbuat baik kepada mereka. Ya, berhentilah menghitung untung rugi dalam mengasihi. Ya, mulailah mengasihi seperti Yesus, secara tidak logis, tanpa syarat, dan tentunya membebaskan. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, amin. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, dan selamat memperingati Jumat Agung di dalam setiap kehidupan saudara, khususnya hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang rela disalib bagi setiap kami semua. Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan saat hari ini kami berhenti berpura-pura menjadi orang baik. Kami mengakui selama bertahun-tahun kami beribadah kepadamu dengan hati yang mungkin transaksional. Kami memberi agar kami diberkati. Kami melayani agar kami dihargai, dihormati. Kami mengampuni agar kami diampuni juga. Kami seperti pedagang di pelataran bait-Mu ya Tuhan. Bukan anak-anak-Mu yang tinggal dalam pelukan Bapa. Tetapi saat hari ini, di pagi hari ini salib berbicara lebih keras dari semua logika-logika kami. Engkau tidak mati karena kami pantas. Engkau mati karena Engkau benar-benar gila akan kami. Gila akan kasih itu. Gila akan setia itu. Dan semua tanda kutip. Saat kami membelakangi-Mu, Engkau justru memeluk kami, merangkul kami dari kayu salib-Mu. Mungkin secara manusia itu tidak masuk akal. Tapi Engkau benar-benar sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu itu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, ketaatan-Mu yang sempurna. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak terbatas bagi setiap kehidupan kami yang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, hancurkanlah logika lama kami. Cabutlah dari setiap hati kami akar-akar hitung-hitungan terhadap-Mu dan terhadap sesama. Biarkan salib-Mu menjadi satu-satunya motivasi kehidupan kami. Bukan lagi karena untung, tetapi karena cinta. Bukan lagi karena kami takut rugi, tetapi karena kami telah dimenangkan oleh kasih-Mu yang tidak masuk akal itu. Terima kasih ya Tuhan.
Kami tidak hanya mau memberi hidup kami kepadamu saja. Kami juga mau membuang hidup lama yang egois itu. Dan kami mau mengenakan hidup yang baru, berpusat kepada salib. Kami juga mau memiliki kegilaan kasih itu kepada Engkau. Mungkin orang berkata, ngapain kamu gila-gilaan mengasihi Tuhan? Sampai di gereja berdoa berjam-jam. Tetapi kami mau tetap memilih mengasihi Tuhan. Walaupun orang mungkin bilang kami, tanda kutip Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kegilaan itu melekat di dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami mengasihi Engkau. Sama seperti Engkau yang telah mengasihi kami tanpa syarat. Ajar kami Tuhan. Dan buatlah Jumat Agung ini menjadi titik balik yang sejati. Bukan hanya seremoni setiap tahun yang kami Tuhan peringati. Tetapi kebangkitan hati kami semua. Di dalam setiap jiwa kami semua. Yang mungkin hari-hari ini kami sedang mati secara rohani. Bangkitkan kembali Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Diberkatilah setiap hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, hubungan-hubunganmu. Diberkatilah oleh Tuhan. Dalam setiap apapun yang kau kerjakan. Bisnis usahamu diberkati. Pekerjaanmu diberkati. Studimu diberkati. Setiap hubungan-hubunganmu diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan rahmati bagi kemuliaan namanya. Dan apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil tepat pada waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengakhiri pada kesempatan hari ini, ibadah kita pagi hari ini. Saudara, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus boleh menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dia on permai menjemput kita semua menuju langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, berapa banyak yang terberkati? Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, atau saudara bisa menulis selamat memperingati Jumat Agung dari kota saudara. Ya, saudara bisa menulis salah satu daripada dua kalimat itu ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Jadi selamat memperingati Paskah hari ini bagi setiap teman-teman semua dimanapun kalian berada. Salam dari saya Pastor Deso. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih sudah follow Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari sudah menerbangkan gift, saudara sudah berbagi super chat, super thanks juga thank you. Ya di aplikasi si merah ini juga thank you. Ya teman-teman semua, terima kasih juga buat setiap persembahan-persembahan yang Bapak Ibu berikan lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya, setiap waktunya, setiap periode waktu, setiap minggunya. Juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan setiap persembahan-persembahan lewat channel Pastor Deso. Saudara, jikalau saudara rindu memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, ya Bapak Ibu Saudari, saudara rindu memberikan persembahan, donasi, support, ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, kolekte apapun namanya, kalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan itu, saudara tinggal masuk saja ke bio profil saya, nanti ada BCA atas nama istri saya, atau ada socialbus.com Pastor Deso. Nah saudara bisa masuk saja ke salah satu itu Bapak Ibu Saudara, dari salah satu metode itu di bio profil TikTok Pastor Deso atau di deskripsi video daripada YouTube saya yang saya selalu sematkan ketika saya menampilkan sebuah video. Nah saudara dapat melihat di sana semua, jikalau saudara digerakkan oleh Roh Kudus, yaitu pertama syarat mutlak ketika saudara mau mendukung pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan di channel ini, saudara berdoalah terlebih dahulu kepada Roh Kudus sehingga dia memberikan hati yang damai sejahtera bagi setiap saudara dan saya. Ya, semua pemberian-pemberian kita, komando Roh Kudus itu penting ya Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara memberi karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya ya. Dan yang ketiga, saudara memberi di channel ini karena Bapak Ibu Saudari belajar bermurah hati dalam setiap kehidupan saudara, mendukung segala pekerjaan Tuhan, menjadi orang-orang di belakang layar, tetapi Tuhan melihat setiap kehidupan saudara yang mendukung dengan tulus pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi buat kalian yang memberi thank you, buat kalian yang juga belum memberi juga thank you. Tuhan memberkati setiap kehidupan kalian semua. Saudara, saya mau undur diri karena saya harus ada pelayanan lagi di daerah Puncak Bogor. Jadi doakan.
Ya, biarlah lewat setiap Jumat Agung, setiap Paskah nanti juga banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kalian semua. Dimanapun kalian berada, salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye. Buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa ya, bisa masuk ke grup Pastor Deso, WA Pastor Deso Home, Bapak Ibu Saudari. Saudara yang mau masuk grup, saudara bisa inbox saja kepada saya. Ya, inbox, lalu kemudian saudara sebutkan nomor saudara secara manual, ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara lihat video-video saya yang kemarin di YouTube. Nanti biasanya saya sematkan di terakhir, bukan saya sematkan, kadang saya ngomong seperti ini langsung. Nah, saudara bisa post-post, kalau di YouTube kan bisa di-post. Ya Bapak Ibu Saudari. Yaitu cara yang kedua. Cara yang pertama, saudara berikan nomor WA saudara di inbox ya, bukan di kolom komentar, di inbox TikTok. Ya, karena lebih privacy. Jadi biar lebih aman Bapak Ibu Saudari ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat memperingati Jumat Agung buat kita semua. Thank you ya yang sudah hadir. Thank you teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.